Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkeriuk itu sinonim dengan berkokok dan itu berkaitan dengan ayam jantan. Nggak ada ngomong ayam betina. Atau kalian bingung ya, mana jantan, mana betina? Gitu. Kalau sudah pencuci rambut, ya udah. Berarti itu barangnya. Apa? Pencuci rambut itu apa? Sampo. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaidesh. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaidesh yang ajaib itu. Komentar pertama dari Mas Mustaqim. Saya menduga yang dilakukan warga Malaidesh yang menjelekkan Indonesia itu adalah propaganda karena terbilang masif dan ingat pola propagandis Nazi Jerman Joseph Goebbels. Kebohongan yang disuarakan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Betul. Kita melihat ya teman-teman bahwa selama ini kita ternyata salah cara menyikapi warganet Malaidesh ini. Kita selalu menganggap bahwa mereka itu mempunyai etika, mempunyai unggah-ungguh, mempunyai sopan santun. Dan ternyata itu tidak, teman-teman. Sehingga pendekatan kita itu harus berbeda. Kita melihat bahwa kita mendengar mereka berbicara sesuka hati. Bahwa di Indonesia itu sebelum merdeka, mereka menggunakan bahasa Jawa. Nggak percaya? Nih dengerin. Negara Indonesia, bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. Kemudian, apa lagi? Oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ini adalah pola-pola penyesatan, pola-pola propaganda. Mereka tahu mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka, namun mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka itu besar. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Sorry men, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dan kita akan bisa melihat kok betapa mereka menggunakan pendekatan dua wajah. Wajah di depan, ya mereka menghina Indonesia gitu ya. Tapi wajah di belakangnya mereka mengklaim semua budaya. Bahkan bahasa Indonesia juga mereka klaim. Begitu banyak kosakata bahasa Indonesia di dalam kamus mereka. Apakah mereka punya malu? Ya enggak. Oleh karena itu, pendekatan kita itu harus berbeda menghadapi orang yang tidak tahu malu ini. Dari warganet Malaidesh, Bapak Kamus Indonesia sangat hebat, teruskan sebar kebencian sama tetangga. Kuak, 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 kuak. Ini adalah contoh barang warganet Malaidesh yang waham, yang denial syndrome. Mengapa saya katakan begitu? Karena kosakata yang saya bandingkan itu menggunakan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa mereka. Si warganet Malaidesh ini mengatakan bahwa saya menyebar kebencian. Maksudmu, kamusmu itu menyebar kebencian gitu? Dan ini adalah contoh sempurna warganet Malaidesh. Kalau mereka nabrak pohon, maka yang disalahin itu pohonnya. Dan kita bisa melihat contoh lain yang sempurna. Ketika Malaidesh dihukum oleh FIFA karena memalsukan 7 dokumen pemain naturalisasi mereka malah menyalahkan Indonesia, menyalahkan Erick Thohir, menyalahkan Prabowo, bahkan mengatakan ada entitas asing. Ini persis sama, teman-teman. Polanya itu sama. Saya berbicara tentang kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus mereka yang dituliskan oleh warganet Malaidesh ini apa? Menyebar kebencian sama tetangga. Setting. Nah, saya balas dong. Orang kayak gini ini memang harus ditampol-tampolin. Malu ya kualitas kamusmu kayak gitu doang. Dibalas lagi. Ah, nggak usah malu-malu dong. Alah, lu jangan pakai dong-dong lah, wagu. Aneh, ngerti nggak? Kita sama aja. Oh, nggak sama. Bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasamu. Ya, bicara kosakata yang nggak selesai sampai kapanpun. Pertanyaannya, mengapa kalian itu bersikeras ingin memaksakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kedua ASEAN? Artinya apa? Kalian iri kan dengan perkembangan bahasa Indonesia? Udah ngaku aja kita tahu kok. Dan ini sekali lagi menunjukkan bagaimana mereka bermain dua wajah. Wajah di depan mereka mengatakan, oh bicara kosakata nggak selesai sampai kapanpun. Tapi di sisi yang lain, mereka menginginkan bahasa mereka itu sebagai bahasa kedua di ASEAN. Itu namanya apa ya?
Munafik ya, kalau nggak salah ya. Maafkan saya tidak mengerti agama, ya. Tapi saya mengerti kok definisi munafik itu apa. Kemudian dari warganet Maledes, kalau gitu kenapa nggak membeli kamus Dewan Perdana saja? Kan kualitasnya pasti lebih bagus. Pertama, kamus yang kamu katakan kamus Dewan Perdana itu bukan kamus, itu ensiklopedia. Semua kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada di dalam kamusmu. Jadi itu bukan kamus, itu ensiklopedia. Yang kedua, kenapa kamu malu dengan sejarahmu? Kamu malu mengakui bahwa kalian itu banyak mengambil kosakata dari bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Jadi sekarang kalian pengennya saya jangan gunakan kamus yang lama, jangan baca-baca lagi itu kata pengantarnya, itu menambah sakit hatiku. Sorry. Kalian malu dengan sejarah kalian, sehingga kalian mengatakan, gunakan aja kamus Dewan Perdana, jangan baca-baca lagi kata pengantar itu. Gua paling seneng banget nyiramin perasan air jeruk ke luka yang terbuka. Itu cepat sembuh loh. Dari Mbak Nur Yayan, memang harus dilawan. Ngapain kita nerima-nerima aja kalau harga diri kita itu tanggung jawab rakyatnya. Saya setuju Pak, lawan aja. Sudah terlalu lama pembiaran itu terjadi di ruang publik. Sehingga mereka bisa mengatakan seenak jidat, seenak udel, tanpa ada bukti. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan, kriuk. Mempunyai definisi, tiruan bunyi ayam jantan berkokok. Ayam jantan ya. Kemudian kedua, bunyi kerupuk atau kudapan sejenis saat dikunyah. Kerupuknya kriuk-kriuk. Gitu. Maksudnya apa? Crispy dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, ada juga kosakata turunan yaitu berkeriuk. Didefinisikan sebagai berkokok tentang ayam jantan. Apakah ada kosakata kriuk di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu langsung mempunyai kosakata turunan. Berkeriuk, terkeriuk, berketuk. Itu berkenaan ayam betina. Sebentar, saya jadi heran ya. Maksudnya berkeriuk dengan terkeriuk itu dianggap sama gitu ya? Ber itu kan dalam hal ini kan itu kalimat aktif. Itu kan kata kerja aktif. Sedangkan terkeriuk itu adalah sebuah tindakan atau kata kerja yang tidak disengaja kan. Jadi maksudnya berkeriuk dengan terkeriuk itu sama ya? Nah, definisi keduanya, berkeriuk itu sama dengan berkokok, berkenaan ayam jantan. Artinya apa, teman-teman? Di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, berkeriuk itu bisa untuk ayam betina dan juga bisa ayam jantan. Nggak jelas juga nih definisi kriuk di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bisa betina, bisa jantan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkeriuk itu sinonim dengan berkokok dan itu berkaitan dengan ayam jantan. Nggak ada ngomong ayam betina. Atau kalian bingung ya, mana jantan, mana betina? Gitu. Kosakata kedua, kesah atau kesa. Tolong kepada warganet Madura, tolong dituliskan di kolom komentar bagaimana saya mengucapkan kosakata ini. Kesa atau kesa, karena ini adalah bahasa Madura yang mempunyai definisi wadah yang dibuat dari daun siwalan atau daun kelapa muda. Biasanya digunakan untuk tempat ayam hidup ketika dijual. Apakah ada kosakata kesa atau kesa di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Ini sangat menarik, teman-teman. Didefinisikan sebagai kesatu yang pertama dan dituliskan itu arkais. Kok bisa ya kesatu ke pertama? Oh, mungkin mereka mau mengatakan ke esa. Esa itu kan satu ya. Jadi kalau ke esa itu adalah ke satu atau yang pertama. Nah, untuk disingkat huruf E keduanya dihapus, jadinya kesa, gitu ya. Ngarang loh. Nah, definisi kedua itu dikatakan dari bahasa Terengganu. Ya, tidak enak rasanya makanan. Kuih yang dibeli di kedai itu kesa. Sedap lagi yang aku buat. Kayak gini ya contoh kalimat kalian ya. Kosakata ketiga. Ini kosakata yang saya yakin kita semua pasti sangat akrab dengan kosakata ini. Keramas. Mencuci rambut dengan sampo.
dengan cara mengguyur dan membersihkannya. Jadi keramas itu adalah kegiatan mencuci rambut dengan sampo, dengan cara mengguyur dan membersihkannya. Berarti begitu kita mengatakan, ini saya habis keramas, berarti itu menunjukkan aktivitas. Apakah ada kosakata keramas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Didefinisikan apa? Nah, ini menarik teman-teman. Pencuci rambut, pembersih rambut. Kalau definisinya seperti ini, definisi keramas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu maksudnya melakukan aktivitas atau itu menyatakan kata benda. Itu menyatakan kata benda. Mengapa? Karena pencuci rambut, bukan mencuci rambut. Kalau sudah pencuci rambut, ya udah, berarti itu barangnya. Apa? Pencuci rambut itu apa? Sampo. Dituliskan itu sebagai bahasa Jawa, bahasa yang dikatain hama, bahasa yang kalau di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke jamban. Jadi bayangin ya, lu mumet, lu ngising, sampai lu keramas, itu semua di jamban. Diberikan contoh kalimat, keramas kutu ubat untuk membersihkan kepala daripada kutu. Ini menunjukkan definisi keramas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes bukan menyatakan kata kerja, tapi menyatakan kata benda. Mengapa? Karena dituliskan pencuci rambut, bukan mencuci rambut. Ayo, kepada warganet Maledes, kalian menggunakan nggak kosakata keramas ini? Dan kalau kalian gunakan, yang kalian maksud apa? Shampoo atau mencuci rambut? Jawab yang jujur, nggak usah tantrum, nggak usah ngamuk-ngamuk, ya. Dan kosakata keramas ini sebenarnya adalah ide dari salah satu warganet Indonesia yang memberikan komentar di kanal YouTube ini. Ada lagi kosakata keramas etimologi dari bahasa Jawa kuno dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KW, palsu. Orang Jawa Indonesia dulu sudah bisa menciptakan kosakata keramas yang berbeda arti dengan kosakata sampo sebelum ada pabrik sampo. Kalau orang Maledes dulu, kata profesornya, mengajari orang Romawi buat kapal dan kungfu boleh terbang. Kepada warganet Maledes, kalian menggunakan nggak kosakata kesah? Kalian gunakan nggak kosakata keramas? Apakah kalian masih bingung? Keriuk itu untuk ayam jantan atau betina? Atau kalian anggap sama aja jantan dan betina itu? Tuliskan di kolom komentar. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Santai aja ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?